Akhir kita sampai di sini ya, penguat banyak tingkat. Di sini kita bahas kemarin sampai penguat 2 tingkat untuk common emitter ya. Di mana perbedaannya hanya pada beban pada penguat tingkat pertama. Jadi beban RC kecilnya bukan RC paralel R, tapi adalah RC paralel dengan Z state tingkat 2. Nah, kemudian untuk mencari penguatan totalnya ya tinggal penguatan tingkat pertama dikali penguatan tingkat kedua. Untuk mencari tegang outputnya adalah penguatan total dikali in atau penguatan tingkat kedua dikali output tingkat pertama. Nah, kalau mencari output tingkat pertama sama dengan satu tingkat ya, berarti dia adalah PN dikali dengan berapa kali penguatan. Ada 2 cara itu ya, mencari tegangan output totalnya ya. Itu yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke penguat untuk rangkaian ini stabil lah gitu ya. Sama saja. Nah, ini ya. Penguat swamp amplifier. Kenapa rangkaian ini dibuat? Karena adalah pertama ada 3 masalah dia di transistornya sebenarnya adalah karena pengaruh. Kemarin sudah kita bahas juga di karakteristik transistornya ya. Perubahan suhu akan bisa menyebabkan perubahan besarnya penguatan. Kemudian arus tak bergerak ya. Kemudian pergantian transistor sejenis karena nilai betanya bisa berubah karena nilai beta itu adalah nilai range ya. Bukan satu nilai tetap seperti R. R hanya beda toleransi saja ya. Itu pun kali 5%. Kan kalau beta ini dia bisa terlalu besar walaupun jenisnya sama. Karena yang kemarin yang daya kecil dia bisa berubah dari 100 sampai 300. Itu kan bisa 2 kali 3 kali lipat ya. 100% sampai 200% perubahannya sangat besar. Nah, untuk mengatasi masalah ini, maka dibuat umpan balik emitter sehingga jika terjadi nanti perubahan arus tak bergerak, perubahan suhu dan pergantian transistor, dia tidak terlalu berubah. Bukan tidak berubah ya, perubahannya sangat kecil. Nah, ditambahkan RE kecil di sini, makanya dia kemarin kan langsung RE ini dia pada saat AC ini kan jumper ya. Sekarang walaupun dia AC mau DC, dia tetap ada lewat R-nya ke emitter. Nah, untuk membuat titik kerjanya tidak berubah, makanya total RE kecil dengan RE besar itu dibuat sama. Pada saat itu DCD ya nanti ya. RE kecil tambah RE besarnya dia 1 kilo atau 1,1 kilo supaya titik kerjanya kemarin tidak berubah. Kalau ini hanya ditambah di sini tanpa mengurangi RE ini, nanti titik kerja pasti berubah. Pada saat RE bertambah besar, berarti RE akan kecil. Pasti dia akan titik kerja akan bergeser ke atas gitu ya. Nanti akan mudah cacat yang atasnya. Yang ini tetap dibuat supaya seimbang, titik kerjanya hampir di tengah-tengah ya. Kita tidak bisa membuat pas di tengah karena ada pengaruh VBE atau PCE ya. Kita VC maksimal itu adalah VCC dibagi EC, itu kan tidak bisa sama dengan VCC VCC dikurang PCE dibagi dengan RE ya. Sehingga dia ada sedikit. Jadi kalau nggak geser ke atas sedikit atau ke bawah sedikit. Tapi kalau ini hanya ditambah dengan RE kemarin katakan 1 kilo gitu ya, ini dia berarti dia nanti akan bergeser ke atas. Dimana karena IE-nya kecil ya berarti PCE-nya bertambah kan. Ini selalu berlawanan ya. Jika IE-nya besar berarti PCE-nya berkurang. Jadi jika R-nya bertambah berarti IE-nya akan lebih kecil sedikit sehingga dia akan bergeser ke atas kerjanya. Sehingga nanti dibuat RE kecil ini
ditambah dengan RE besar untuk DC ya dia sama. Nah dia rangkaian DC-nya tidak berubah, hanya berubah pada rangkaian AC. Di sini dia namanya umpan balik negatif ya. Pada saat untuk AC itu kan dia adalah VBB dikurang VBE dikurang IE RE. Nah, kan? Nah, pengurangan IRE. Jadi pada saat IE naik, nah sini VE kan besar. VE besar maka IB akan turun karena IB dikurang VBE dikurang VE kan. VE-nya besar berarti IB-nya akan turun. IB turun, IC akan turun, otomatis nanti IE juga akan turun. Ini makanya umpan balik emitter tegang feedback negatif ya. Dia mengurangi dari segi input. Pada saat dia kecil, nanti IB akan naik. Nah, pada saat dia besar, IB turun, IC akan turun, nanti otomatis IE akan turun, nanti IB naik lagi. Sehingga dia tidak sampai ke output. Sebelum dia ke output, dia sini sudah distabilkan. Tapi juga nanti ada resikonya. Nah, RE kecil ya nanti pada saat AC kan, kemarin dia kan jumper ke sini, dia di sini kan hanya beta RE aksen ya. Nah, sekarang ini nanti bertambah untuk impedansi basisnya. Kemarin hanya beta RE aksen, sekarang dia bertambah di mana beta RE aksen ditambah dengan RE. Di mana RE ini jauh lebih besar dari RE aksen. Karena RE aksen dalam ohm ini dia bisa dalam ratusan ohm. Ya dia itu makanya dia menambahkan RE aksen itu lebih sedikit pengaruhnya dibandingkan RE. Jadi nggak hilang sama sekali ya. Seperti juga kita membuat saklar pada transistor, tapi dia pada saat terbuka dia nol, tidak benar-benar arusnya nol, masih ada tapi kecil. Pada saat arusnya sangat besar tidak ada tegangan, tidak itu idealnya kalau saklar benar. Tapi kalau dia saklar transistor masih ada arus yang kecil atau tegangan yang kecil. Ini juga reaksinya tidak benar-benar hilang, tapi pengaruhnya jauh lebih kecil. Sehingga kadang-kadang orang untuk menyederhanakan, dihilangkan. Tidak pada kenyataannya tidak hilang. Kita nanti tetap menggunakan RE aksennya dalam perhitungan supaya nanti kita benar-benar mendekati real. Ya. Kalau di simulasi dan prakteknya dia tidak akan hilang karena dia tetap ada walaupun pengaruhnya kecil. Makanya disebut umpan balik efek. Ini dia rangkaian AC-nya. Jadi dia RE aksen kalau kemarin kan hanya dengan beta RE kan, beta RE aksen. Ini RE aksennya seri. Ya, ini kan seri kan pada saat DC ya. Pada saat DC di seri untuk RE besarnya, pada saat AC dia seri dengan RE aksen tahanan dalam. Jadi dia seri. Dan untuk DC, ini seri dengan RE besar. Jadi total ini dibuat sama dengan waktu dia tanpa tahanan swam, ini swamnya. Dan itu memendamkan ya. Memendamkan atau memendamkan pengaruh beta. Ya seri. Sehingga nanti impedansi basisnya itu menjadi beta dikali RE aksen ditambah RE. Karena RE jauh lebih besar dari RE aksen, biasanya disederhanakan dengan beta RE. Sedangkan pada sisi output sama. Sisi input sama. Ini tanpa tahanan R-SAN dulu ya, R-seri ya. Kita V-in, makanya di sini V-in bukan V-sumber. V-in ini sama dengan VBE. Jadi nyatanya nanti V-in tidak sama dengan atau VN atau VBE tidak sama dengan V-sumber ya. Jadi ada dia pengurang. Ini yang saya terangkan tadi, pada saat jika arus kolektor meningkat, karena suhu meningkat atau pergantian transistor yang meningkat, ya, maka tegangan output akan lebih besar. Tapi juga dia akan menghasilkan tegangan AC pada RE ya, yang lebih besar. Sehingga nanti RE lebih besar, VE-nya akan naik. Sehingga nanti VBE-nya adalah VBE ya sama dengan VE-nya, akan meningkatkan VBE. Jadi akan meningkatkan kolektor AC karena berlawanan pada tegangan. Sehingga dia akan stabil. Akan disebut umpan balik negatif. Karena nanti resikonya juga ada, penguatan kita akan berkurang karena itu tidak hanya pada menetralkan arus PE saja, tapi dia juga kenapa dia berkurang? Ini kita lihat. Kalau tanpa ada tahanan swam, sehingga V-in atau VBE-nya adalah IB dikali beta RE aksen. Sekarang karena beta RE aksen itu seri dengan RE yang kita berikan, ya, kita sama RE aksen di dalam transistor, ini adalah yang kita berikan ketegangan. Jika pada saat AC, dia pada emiternya tidak langsung ke campur ya, tapi dia lewat tahanan RE.
Ya, IB-nya kali beta RE ditambah dengan RE aksen. Nah, ini kita ubah. Kemarin IB kita ubah menjadi C per IB. IB ya. Nah, itu sama dengan IC per beta. Beta itu kan ini kan. Beta adalah IC per IB. Dan nanti IC-nya adalah IB dikali beta. IB dikali beta sama dengan IC. Nah, PE-nya sama dengan IC RE aksen ditambah. Kemarin kan ada IC RE aksen ya. Karena dia ditambah dengan RE. Sedangkan pada sisi output-nya tidak ada perubahan. Bahannya. Jadi adalah out IC dikali RE paralel dengan RL. Mana RL IC RC paralel dengan RL itu kita ubah hasilnya, kita simbolnya kita ganti dengan RC. RC kecil. RC kecil itu adalah RC paralel dengan sehingga nanti A penguatan tegaknya P-out yang itu di IC dibagi. Kenapa nanti kita jadikan IC tadi yang dibawakan, IB-nya kan in kan? Karena IC ini IB nggak bisa, makanya kita ganti dengan IC tadi kan. IC sama dicoret. Sehingga nanti menjadi RC dibagi dengan RE aksen ditambah dengan RE. Nah, ini sebenarnya real. Bahkan ini orang cara idealnya supaya benar-benar menghilangkan pengaruh RE aksen. RE aksen itu kan berasal dari beta kan, beta operasi dengan beta kan. Benar misalnya atau nanti dia RE dibagi dengan IB. Nah, karena pengaruh RE ini kecil, jauh lebih kecil dibandingkan RE, makanya bisa ditulis seperti RC dibagi. Nah, kalau ini tidak ada lagi pengaruh daripada beta, sehingga rangkaian tersebut dia akan stabil. Tetapi dari yang kemarin kita lihat, kemarin di RC dibagi dengan RE aksen, sekarang RC dibagi dengan RE aksen ditambah RE. Karena ini kita gunakan. Tapi kan pembaginya bertambah. Ini apa? Penguatannya akan kurang. Resikonya. Rangkaian stabil tapi penguatan berkurang. Sebenarnya ini adalah untuk memperlihatkan saja bahwa ini pengaruh beta tidak. Padahal betanya masih ada, ini artinya nggak hilang. Ini cuma dia pengaruhnya jauh lebih kecil. Karena ditulis karena dia lebih kecil, tapi kita begitu harus ideal juga kan? Sebenarnya kan tidak ideal sebenarnya karena beta RB itu ada. RB itu adalah R1 paralel R2. Sedangkan betanya pasti juga ada kan? Karena dia pembaginya tidak hanya PBB dikurangi PBE dibagi dengan RE, tapi ditambah dengan R1 paralel R2 dibagi dengan B. Sama juga dengan ini. Karena pengaruhnya kecil ya kita abaikan. Nah, ini di kuningan ini hasilnya nggak terlalu. Kita hitung dengan ini. Kita bandingkan nanti. Jika kita lihat soalnya dulu ya, kalau dia ininya sama, nanti kita bandingkan. Ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Dilihat. Impedansi inputnya kan dia akan bertambah besar kan, karena kemarin hanya beta kali RE aksen, sekarang ditambah dengan RE yang jauh lebih besar daripada beta RE aksennya sendiri ya. Sehingga kalau disederhanakan bisa beta kali RE saja. Tapi tetap kita hitung ini ya, nanti kalau kita hitung ya, base-nya akan lebih besar ya. Nah, dia meningkatkan impedansi input AC. Nah, kalau makin besar di sini nanti nilai set instance-nya dia akan mendeteksi adalah R1 paralel R2. Set instance-nya karena kalau paralel itu kan hasilnya adalah di mana R-nya yang kecil di bawah R yang kecil. Nah, kemarin set instance-nya hanya beta RE aksen. RE aksen dalam ohm ya. Itu dia hanya pada dalam berapa kilo gitu ya.
Sekarang di RT-nya jauh lebih besar. Kalau kita abaikan saja dia lebih besar, apalagi di perhitungan. Kenapa ini? Di sini untuk kalau yang kemarin ini dia adalah gampang cacatnya ya, karena penguatannya besar ya. Sehingga dia akan sinyal yang kecil tadi besar sedikit saja dia sudah bisa cacat. Kita lihat kemarin kan, karena pengaruh area aksen ini. Nah, sekarang area aksennya dibenamkan, walaupun nanti kita pakai ya, tapi dia jauh lebih kecil daripada RT, sehingga nanti dia sinyal-sinyalnya susah untuk cacat. Nah, kenapa susah cacat? Ya karena penguatannya berkurang. Nah, ya penguatannya berkurang. Karena dia kan cacat itu karena penguatannya besar. Ini dalam 1 mili sampai dia 100 ya. Nah, kalau dia hanya sampai 30-40 tentu dia lebih susah untuk cacatnya. Tapi dari daya kita pasti akan lebih kecil. Nah, cuman ini diambil sini adalah untuk keamanannya. Target kita itu walaupun dengan panas dan transistor kita tidak terlalu menghiraukan akan terjadinya kecacatan. Jadi ada 3 keuntungannya dia. Pengaruh RE aksen itu di swam atau dibenamkan. Ini kalau idealnya ya. Karena dia lebih besar yang tidak ada. Tapi dalam hitungan tetap ada. Jadi membuat rangkaian pengumpat itu akan lebih stabil. Tapi apanya outputnya ya, walaupun suhu berubah, transistor terbuka atau pengaruh siap tadi dia bisa relatif cepat. Karena ini REAC-nya tidak bisa kita hilangkan. Karena masih ada cuma pengaruhnya kecil. Perubahan ada tapi yang kecil saja. PDC input ya, karena dia tadinya beta RE aksen, sekarang dia menjadi beta RE aksen ditambah dengan RE kecil tadi ya. Yang mengurangi distorsi sinyal besar. Kalau sinyal besar bisa nah, kemarin kita tambah inputnya ya, dia akan bercacat tadi masih bisa. Apa? Nah, risikonya juga ada, penguatannya akan berkurang. Bisa kita hanya mengambil keuntungannya saja ya. Keuntungan ya dalam sebenarnya hampir sama ini dalam semua masalah. Jika pada satu sisi ada untungnya, pada sisi lain pasti ada ruginya. Ini untungnya stabil, tetapi penguatan berkurang. Yang kemarin rangkaian tidak stabil, tetapi dia penguatannya besar, gitu ya. Jadi nanti mau kita ambil, nanti kalau kita penguat gandeng, nanti kita ambil di mana? Pada sisi satu kita ambil yang untungnya penguatannya, pada sisi outputnya kita ambil penguatan yang stabil, sehingga nanti ke output yang terakhir dia lebih stabil. Ya. Dan bisa kita ambil, dua-duanya besar. Kemudian dia juga stabil, itu tidak bisa. Jadi ada yang dikorbankan. Ya. Sama juga dengan sisi keamanan. Sisi keamanan, kita mau aman, password kita aja permanen. Jadi kita harus terdiri dari kombinasi yang unik, gitu ya, supaya nggak mudah ditebak orang. Jadi nanti ada angka, ada huruf, ada angka, ada simbol, ya itu masih susah ya. Tapi kalau yang mudah saja ya, tanggal lahir kita, itu mudah ditebak orang. Mudah untuk mengingatnya, tapi mudah rentan terhadap keamanan. Tapi kalau kombinasinya banyak, itu susah. Aman dari segi keamanan lebih bagus, tetapi dari segi untuk mengingatnya kita agak susah, gitu kan. Ini juga dari sisi keuntungannya, ini dia ada 3 keuntungan. Kemudian dari sisi kerugiannya tidak bisa kita ambil semuanya keuntungan. Nah, kalau tidak ada rangkaian tahanan swam, berarti yang ini yang akan hilang, ini akan besar. Kurang stabil, sinyal itu berkurang ya, atau sinyal besarnya mudah cacat atau terdistorsi. Nah, ini kita ambil contoh dulu. Kita abaikan dulu nih RE aksennya. Di bawah yang sama ya. Makanya tidak perlu ada ini ya. Nah, di bawah nanti kita hitung aksen. Ini aksennya harusnya yang sama supaya bisa. Sama ya. Nah, itu kita ambil. Nah, sama kita abaikan dulu. Tapi kalau kita abaikan, berarti dia kan benar-benar ideal. Itu benar-benar tidak ada ya. Ini tidak mungkin dalam kenyataan. Nah, yang bawah nanti baru kalau kita masukin bedanya seberapa sih?
sifat boleh kita abaikan seperti itu ya. Boleh kita abaikan. Oke. Makanya ini dibuat tadi RE kemarin 1 kilo kan, ini sekarang RE aksennya 180 ohm, sehingga di sini jangan 1 kilo lagi. Kalau di sini 1 kilo otomatis titik kerja akan berubah. Supaya dia tidak berubah, rangkaian tetap seperti yang kemarin, tetapi dia stabil, nah itu dibuat 820 ohm. Sehingga 820 ohm ditambah 180 ohm tetap 1 kilo untuk tegangan DC. Saat DC ini kan putus, ini sehingga seri kan. 150 ohm seri dengan 820 ohm, dapatnya 1 kilo. Tapi pada saat AC yang kemarin dia ini 1 kilo, ini langsung dapat, ini tidak. Ada tahanan 180 ohm. Tegangan AC dia, pada tegangan DC ini sama ya kemarin ya. Pada saat tegangan AC-nya, nah, dia tidak jumper lagi, bukan beta RE aksen saja, tapi beta RE aksen seri dengan RT. Target inverse-nya adalah beta dikali RE aksen ditambah RT. Sisi output sama. Ini sama set step-nya, sama, cuma besarnya berbeda karena set step itu adalah R1 paralel R2 paralel Z inverse. Set inverse-nya udah jauh lebih besar. Sehingga makanya nanti hasilnya hampir sama dengan Z step itu adalah R1 paralel R2. Nah, tapi tetap kita hitung ini ya, walaupun bedanya kecil ya. Nah, dia beta kalau paralel yang besar itu bisa kita abaikan, makanya ada 3 paralel yang besar, tapi dia hasilnya pasti lebih kecil daripada paralel yang kecil. Satu paralel R2 adalah 10 kilo dengan 2 ini 36 kilo tadi ya. Beta RE aksen beta ini dengan karena ini yang diabaikan RE aksennya ya. RE aksennya diabaikan, dia hanya beta kali RE. Kalau tambah RE aksen lagi nanti yang di bawah kedua. Jika dia ini jauh lebih besar. Kalau kemarin kan hanya 2, sekian kilo ya. Ini jadi 30. Lebih 10 kalinya ya. Ini masih RE aksennya kita abaikan. Kalau tambah lagi dia kenapa lagi. Sehingga nanti ini ada 10 kilo paralel dengan 2,2 kilo paralel dengan 30 kilo, pasti dia hasilnya mendekati 10 kilo paralel dengan 8 kalau ini kemarin kan. Ini kalau Kanada ini besar, dia kan lebih kecil lagi. 10 kilo ini jadi 1,8, kemarin kan 1,8. Sekarang dia menjadi 1,7. Lebih kecil lagi kan. Nah, kalau kita tambahkan lagi area aset ini pasti lebih kecil lagi. Kita tegang inputnya, ya, kemarin 1,8. Ini makanya nih, 50 volt ini ya. Mili ya, milivolt ya. Ini milivolt ya, 50 mili ya, bukan 50 volt. 50 mili ya. Salah, 50 mili. 50 mili ya. Z step dibagi dengan RG ditambah Z step dikali dengan RG. 50-nya dapat 37. Nah, itu udah kemarin. 1,8 ya. Lebih besar. Dan sesi output sama. Sesi outputnya sama. Kenapa kita nggak pakai DC? Karena RE aksennya kita abaikan ya. Untuk tegangan DC adalah untuk mencari RE aksen. Itu yang kedua. Ini sama dengan sebelumnya. Satu tingkat ya. Di mana hambatan kolektor atau tahanan kolektor aslinya adalah RC paralel dengan RC. 3,6 kilo paralel dengan 10 kilo. Tapi 3,6 kilo dikali 10 kilo dibagi 3,6 kilo ditambah 10 kilo. Ini sama nggak ada perubahan. Yang berubah ini ada pengaruh RE-nya. Kemarin RE-nya hanya 25 ohm ya, ini 180. Nah, sehingga besar penguatannya adalah RC dibagi dengan RT. Dengan mengambilkan RE aksen ya. 2,6 kilo kemarin, ini kemarin hanya 25 kilo, 25 ohm ya. RE aksen. Sekarang menjadi 180 sehingga dia hanya 14 kali. Sehingga V-out-nya yang kemarin dia mencapai ini kan 50 ohm ya. Inputnya. Kalau dia hanya 2 mili kemarin ya, dapatnya hanya 14 kali 2, 28-an ya. Ya, tapi kita lihat pengaruhnya. Nah, gimana kalau RE aksennya kita
tidak abaikan. Nah, sehingga ini akan makin lebih kecil karena ini nanti RC-nya tetap ya, karena rangkaian tidak berubah yang RC. Yang berubah kan sisi ininya, V out, V in-nya. V ini adalah RE ditambah dengan RE aksen, 180 ditambah dengan RE aksen. Ininya akan menjadi lebih kecil lagi, sehingga nanti artinya lebih. Tapi kestabilannya dia akan tetap besar ya. Nah, yang kedua, jika betanya 200 sama ya dengan yang tadi, sama, cuman ini diabaikan. Ini untuk beta ini kalau mencari IE yang tidak ideal ya. Nah, IE-nya bukan hanya PBB dikurang PBE dibagi RE, tetapi adalah PBB dikurang PBE dibagi dengan RE ditambah dengan RB, di mana RB adalah R1 per R2 dibagi dengan beta. Nah, nanti IE-nya sedikit lebih kecil sehingga nanti RE-nya akan lebih besar. Cuma karena RE aksen kita abaikan, kita hitung. Nah, yang di bawah kita hitung gimana jika RE aksennya masih diperhitungkan. Jadi dapat ini ya, hanya 14,1. Sedangkan ininya tadi 36 kilo Z index-nya. Nah, dia akan berubah. Karena kalau RE ya. RE kita tidak abaikan. Sehingga pada saat tegangan DC, ini seri. Sehingga nanti 180 dengan 180, 820 dapatnya 1 kilo lagi. Sehingga sama dengan kemarin. Ya, sama. Bagi tegangan, PBB adalah R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali dengan DCC. R2-nya 2,2 kilo, ini 2,2 kilo ditambah R1-nya, ini adalah DCC. Yang ideal. Kalau nggak ideal kita cari dulu RB-nya adalah R1 per R2 jadi 2,2 kilo dikali 10 kilo ditambah dibagi 2,2 kilo tambah itu dapatnya 1,8 juga. Itu betul pas 1 kilo ya 1,8. Nah, lalu nanti OIB-nya, nah ini yang kemarin nggak saya inikan lagi ya, ini langsung yang ini. Atau kita jadikan cara kedua juga saya ambil dulu di atas. Cara keduanya ya. Tapi bukan yang detail ya, yang masih ideal. Cara kedua ideal. Kalau detailnya nanti betanya perlu kita ini kan ya, pengaruhnya kecil. Nah, di sini dilihat tadi ya. 1 ya, tidak sama. Kalau ideal ininya 1 kilonya ditambah lagi dengan 1,8 dibagi dengan 200. Jadi 1.800 bagi 200 berarti 18 bagi 2 hanya 9. 1 dibagi 1 kilo dibagi dengan 1 kilo 9 ohm. Sama ya. Dapatnya 108 sekian lagi kan. Nah, ini dapat ya RE aksennya adalah VBE dibagi RE aksennya tadi kan 25 mili per ya, 25 milivolt per IEDC. IEDC-nya sudah dapat 1,1 miliampere sehingga 25 milivolt dibagi 1,1 dapatnya 22,7. Kalau betanya diketahui itu cara cepatnya bisa HIE dibagi dengan beta. HIE-nya cuma HIE di sini nggak diketahui kan. HIE-nya cara cepatnya itu ya, sekitar 25. Nah, harga AC-nya nah, ini beda dengan tadi cuma ini karena dia harga AC sama dengan tadi. Jadi ya cuman Z index-nya berubah. Ada RE aksen kalau itu kan beta RE saja. Nah, nanti Z index-nya beta RE ditambah RE aksen dikali 200. 200 dikali 20,7 dapatnya 40,5 kilo. Kalau yang tadi hanya 36 kilo ya. Nah, kita lihat bandingkan ya. Ini 36 kilo. Nah, kalau tambah lagi dengan RE aksen sehingga dia lebih besar. Nah, sehingga ini lebih besar nanti apa? Z index-nya akan turun. Jadi ada 1,71 ini ya. 1,71. Nanti di sini juga berbeda. Karena ada pengaruh RE aksen. Nah, kalau tadi 10 kilo, Z instead-nya ya, Z berubah dari 36 menjadi 40,5 kilo. Jadi 4,5 kilo lah ya tambahan. Dan nanti jika kalau paralelnya tambah besar, berarti dia hasilnya akan berubah.
3,6 kilo, jadi kan dia 1 kilo dengan 20 sama dari itu. 10 kilo paralel dengan 2,2 kilo, dapatnya udah berapa? Itu 1,8. Ini paralel lagi dia dengan 40,5 kilo. Nah, itu 1,8 dan 47. Itu berapa? 1 kilo, 1,8 ya, dengan 1.800 dikali 40.000 1,72 ya. Tadi 1,1 naik sedikit ya, naik sedikit. Nah, kalau tadi 1,71 ya lihat. Ini pengaruh dengan RE aksen itu kan kecil, makanya orang kadang-kadang udah diabaikan saja, gitu kan? 1,71 kan? 1,71. Karena di 1,75. Kan? Juga ribu. Satu ya, sama sedikit aja ya. Nah, hanya dipakai itu atau tidak biasanya hasilnya 1,1 dong, 1,72 itu dia tidak tahu. Tapi cara mencarinya kita untuk panjang kan ini kan, bisa diabaikan. Artinya itu ya, bisa diabaikan. Sehingga nanti kalau tadi V-in-nya menjadi kalau dia 1,1 tadi V-in-nya adalah 37 mili ya. Kalau sama 50 ya. Ini juga nggak jauh beda. Karena dibaginya. Pembulatan ya. Jadi nggak ada pengaruhnya. Di atas sama 1, di bawah tambah 1. 0,1 ya. Kilo. 172 dibagi 172 dikali 500 kali 50 sama. Ininya juga sama. Nah, cuma nanti bedanya pada saat AV-nya. AV-nya ini jauh lebih kecil. AV-nya jauh lebih kecil. Nah, dia kalau tadi hanya RC dibagi dengan RT, terus ini RT tambah besar lagi kan pembaginya. Kalau tadi dapat di 14,5, lihat lagi yang ini kita lanjutkan 14, hampir 15 ya, 14,7 rumasannya. Nah, yang ini dia hanya 13. Kurang lagi kan. Nah, dalam kenyataannya ya ini yang kita pakai sebenarnya. Karena ini benar-benar tidak hilang. Artinya apa? Kenaikan suhu masih ada, suhunya naik, bergeser sedikit. Tadi 500 lebih ya, memilih ini hanya 480. Jadi ini 14,7 kan. Karena pembaginya bertambah. Pembaginya bertambah. Oke. Oh yang ini ya, PR kedua nih ya. Nanti saya ini kan juga ya PR kedua. PR kedua kita ini ya. Nanti saya lihat di Google Classroom ya PR-nya ya. Itu dia untuk rangkaian itu tadi ya, pengaruhnya daripada penambahan tahanan square. Itu yang biasanya kita gunakan. Itu adalah lini keamanan. Jadi aplikasi kita itu lini aman. Tadi yang kita R-nya. Untuk
ini kan swab dua-duanya ini aman, sangat aman. Nah, di sini sudah dikuatkan, tapi biasanya dibuat orang karena ini aman tuh output di sini ya, untuk output di sini, makanya di sini biasanya dibuat penguatan maksimal itu tanpa swab. Di sininya yang baru dengan, kalau di sini ya sangat aman sekali. Cuman penguatan kita kecil. Kalau tanpa swab, tanpa satu tingkat aja dia hanya 13 kali ya jika reaksi kita libatkan, apalagi nanti dengan dua tingkat ya, itu lebih turun kan. Ya, 13 kali paling ini. Ya pengaruh efisiensinya biasanya ini dibuat diloskan, artinya apa? Ini tidak dibuat tanpa swab. Sedangkan yang swabnya di sini, sehingga nanti jika terjadi ini perubahan, ya ini kan tetap. Cuman ya outputnya juga bervariasi ya, karena ini kan turun naik output sini ya, output turun naik. Nah di sini output akhir juga akan turun naik, walaupun dia tidak tidak kita turunkan atau tidak kenanya, dia akan turun naik sendiri. Nah kalau di sini dia benar-benar aman. Karena di sini output di sini relatif tetap, sehingga output akhir akan relatif. Tapi kalau kita buat di sini tanpa swab, output akhir kita besar, tetapi dia besarnya itu tidak stabil. Bisa dia naik, bisa dia turun. Totalnya itu jauh lebih besar. Nah, itu aman buat ini. Makanya nanti coba dihitung. Tanpa swab kita hitung kan. Nah, bedanya ini tambah RE. Di sini dia tambah RE. Nah, kemudian itu kita udah dua tingkat yang kemarin tanpa swab ya, berarti rangkaiannya adalah sangat besar ya, ini dengan swab. Dan untuk menguatkan daya, jika kita mempunyai daya yang lebih besar lagi di sini, maka ini kaskade ini bukan satu-satunya ya, jadi ada lagi rangkaian yang lain. Ini kalau kurang lagi ya tambah lagi, karena ini sangat stabil ya, kalau stabil tambah lagi. Dan nanti output yang ketiganya akan lebih bagus lagi. Nah, ini ada umpan balik dua tingkat. Ini dia pada tahap ininya dibuat malah yang stabil ya, di sini tidak. Tetapi nah ini nanti apa? Kalau ini naik otomatis output ya. Di sininya ada umpan balik lagi. Nah ini dia yang umpan baliknya. Sehingga sebelum dia ke output ini sudah dibalikkan lagi sini untuk menurunkan. Nah ini namanya RF atau tahanan feedback ya. Nah tahanan feedback ini biasanya dibuat tidak satu. Yang satunya variabel, yang satunya konstan. Apa harus dibuat-buat? Kalau hanya variabel, nanti pada saat kita nolkan dia ini sama aja dia tanpa umpan balik. Nah, itu risikonya. Sehingga maka dibuat dua itu. Yang satunya adalah konstan, dia tetap. Kemudian yang satunya variabel. Sehingga pada saat yang variabelnya 0, yang konstannya masih ada. R-nya tidak 0. Nah, itu RF itu dibuat. Nah, kalau variabel ya bisa saja 0 kan, bisa 1 dan seterusnya maksimal. Pada saat maksimal nggak masalah. Umpan baliknya ada. Cuma pada saat 0 ini tidak ada berbalik, berarti output ini itu sangat berbahaya. Ya kan? Panasnya akan naik besar sekali. Ini dia dibuat dua. Ya. Pada saat R variabelnya 0, masih ada R ya. Sehingga RFF ini buat dua. Nah, kenapa di sini ya? Itu outputnya dibalik lagi sini. Sehingga dia rakyat ini, daya kita ini bisa kita atur. Kalau ini kan tidak. Ini contohnya, yang ini enggak. Pokoknya kalau output sekian, ya udah sekian aja dayanya. Tadi tanpa ini ya, bisa dia berubahnya, nggak bisa kita kontrol kan. Dia yang ngatur kita. Kalau dia panas dia naik, kalau dia dingin turun. Nah, nggak bisa kita kontrol naik turunnya. Kalau ini dia tetap. Nah ini tadi yang sebelumnya tanpa ini ya, tanpa R ini dia tidak bisa kita kontrol. Nah ini dia tetap di sini rangkaian ini tetap. Nah sedangkan rangkaian umpan balik dua tingkat, dari tingkat keduanya kita umpan balikan ke tingkat pertama, sehingga dia rangkaian ini bisa variabel daya. Nanti kita lihatkan yang variabel dengan yang tidak. Sehingga nanti dia biasanya untuk biasanya kita gunakan seperti yang ampli gitu ya. Kita bebannya bervariasi juga. Pada saat beban besar, tapi daya yang besar. Nah, bebannya kecil, kalau kita ini kan juga besar, itu kan bisa rusak beban kita gitu kan. Jadi dia dayanya kita turunkan.
Kalau untuk nanti ampli, cuman ampli dan tidak bukan menggunakan command emitter ya, command vector ya. Jadi pada saat suara terbesar dikecilin, kurang dengar nih, kita besarin. Ini kan PR besar ya. Itu ampli ini karena kayak balik ke sini, jadi pembagi tegangan dari RF ini terhadap RT. Ya, nanti tahanan di VE ya, di sini kan. Pembagi tegangan dengan ini dia kan. RE dibagi dengan RF ditambah dengan RE atau RT tambah RF. Dikali dengan PO-nya. Karena nanti dia akan bisa diatur. Jika RF-nya mendekati 0, berarti dia PO-nya tambah dengan PE. Jika RF-nya besar, nah, katakanlah sama dengan RE, berarti dia separuhnya. Lebih besar lagi, berarti dia turun lagi. Jadi umpan balik ini sama dia dengan yang SWAM tadi sebenarnya ya. Saat dia sudah meningkat, ya, umpan balik itu akan masuk ke PE. Ini yang nanti PE-nya bisa turunkan tergantung dari besarnya RF. Makanya RF ini tidak boleh R variable saja. Kalau R variable pada saat dia 0, ini sudah tidak akan loss nanti. Ini kan tidak ada lagi pengaman di bagian belakang, udah ke beban ya. Nah, ini kan masih ada 2 yang ini ya. Ini loss di sini katakanlah ini loss ini masih ada. Ini tidak. Ya loss sudah. Rangkaian tetap bekerja karena ya dia tidak ada hubungannya dengan nilai hanya pada sisi output tingkat pertama ya. Putus ya, output tidak mengganggu ini langsung. Sehingga dia dibuat variabel. Supaya tidak putus, masih ada R yang lain. Nah, cuman dia, kalau R variabelnya yang rusak, R konstanta, ya outputnya tetap tidak bisa lagi kita atur. Jadi dia tidak ada batas penguatan terkecilnya. Gitu ya. Karena nanti dia penguatan tegangannya tadi adalah RT. Jadi ada RF dibagi dengan RT ditambah dengan RT. Secara idealnya ini kita gunakan. Nah, karena RF tadi variabel bisa buat variabel, jika dia nanti AV-nya juga akan bervariasi. Nah, dia akan besar pada saat RF-nya besar. Ini apa? RF-nya besar di sini tadi PE-nya akan kecil ya, turun, tapi harus ini-nya R-nya kan ini kan besar, nah, harus ini akan kecil. Nah, ini kecil apa? Harus ini akan besar. Pada saat RF-nya kecil, kan ini akan besar. Besar sebenarnya apa? Tingginya yang akan turun. Jadi ya. Nah, artinya kita gunakan yang ini. Sehingga nanti output kita itu bisa turun dan bisa diatur ya. Ini biasanya penguat umpan balik negatif ini digunakan adalah untuk beban-beban yang bervariasi juga. Nah, dayanya bisa kita atur. Kalau beban konstan, kita rugi. Untuk apa kita buat variasi, lebih baik kita gunakan yang stabil seperti ini saja. Nah, udah jelas nih motornya, motor tertentu saja dengan beban tetap, udah. Tapi nanti kalau motornya bisa berubah-ubah karena sesuai kerjanya, kadang bebannya hanya dikit, kemudian bebannya besar. Nah, ini harus kita gunakan yang ini. Tidak bisa yang ini. Yang ini kita satu besar aja pada saat dia kecil itu nanti namanya motor dan yang besar bisa namanya swing gitu ya, putaran terlalu kencang. Nah, bebannya udah kecil, sedangkan yang masuk ini tetap besar gitu ya. Hanya disesuaikan. Dia untuk beban variabel, beban bervariasi. Nah, kita lihat berapa maksimum dan minimumnya dari rangkaian penguat 2 tingkat yang bervariasi. Nah, di sini lihat R-nya satu konstan ya, yang kecil ini R variabel ya. Tensio bukan Pak? Hah?
Potensiometer bukan? Ya, ini seperti potensiometer atau R variable. Kalau potensio itu kan ke ininya bisa 0 di sini ya, besar. Itu R variable yang besar ya. Bukannya tripod ya, tripod itu R-nya kecil. Ini yang besar. Tergantung beban sih nanti, kalau beban yang besar, ini agak tripod. R variable yang besar. Potensio, kalau sini istilah yang di R besar ya. Kalau tripod itu kan R-nya kecil. Lebih potensiometer, potensio, R potensio. Ini ya. Ini bisa digeser-geser. Nah, ini kan tetap jaga-jaga. Boleh nggak yang tetap ini nggak? Boleh. Hati-hati. Jangan sampai ini 0 gitu ya. Kalau dia 0, tidak ada lagi umpan baliknya. Udah lock aja dia. Kenapa kalau 0 tadi ini tadi ya ini kan 0 dibagi ini kan penguatannya 1 saja. Karena nggak ada. Nah, itu dia akibatnya. Dikasih R tetap ada. Nah, ini kita hitung. Kemudian baru nanti kita simulasikan. R swam tanpa dengan swam dulu ya. R swam, kemudian baru nanti R swam yang kaskade sama simulasinya ya. Ininya nanti jadi R tadi kan. Ini ya contohnya. Jadi besarnya penguatannya tadi adalah RF nih ya. RF total ini ya. R ini dengan ini dibagi dengan RE tanpa aksennya ya. Ini dia. Dibuat tadi dua variabel resistor ya. Digunakan tidak pada bawah. Ini variabel ini yang keempat. Nilainya bisa 0 sampai 10 kilo. Ini kalau umpamanya R kita R 10 kilo berarti dia maksimalnya 10 kilo ya. Tapi dia bisa 1 kilo, bisa setengah kilo, itu tergantung dari range-nya ya. Karena lompatnya kalau yang simulator kan bisa diatur, kalau itu juga dari putaran kita ya. Jadi perkuat yang bervariasi. Cuman kalau 0 sama maksimal pasti dapat. Cuman kalau umpamanya naiknya 1 ohm nggak bisa. Kan atau kalau dia yang ohm umpamanya dalam ohm itu mungkin bisa. Tapi kalau dalam kilo itu ininya biasanya dia puluhan ohm atau ratusan ohm satu putarannya ya, perubahan stepnya. Ya, geser R itu. Yang pertama jumlah lilitan dikit, jumlah lilitannya banyak kan itu dia. Berapa kekuatan minimum dan maksimumnya. RF 1 kilo dan hambatan variabel. Dengan 1 kilo tambah variabel. Jadi total maksimalnya adalah 11 kilo. Minimalnya 1 kilo. 1 kilo ditambah 0 atau 1 kilo ditambah 10. Pertama, pada saat jika R variabelnya 0, berarti dia adalah penguatan tegangan minimum ya. 0 hanya berarti dia umpan baliknya hanya R1 kilo. Jadi R1 kilo dibagi dengan 100 ohm, dapatnya 10 ditambah 1, 11. 11 kali penguatan. Kemudian, jika R variabelnya kita maksimalkan, nanti dia menghasilkan RF-nya itu tahanan feedback-nya yang tadi hanya 1 kilo karena tahanan variabelnya dimakan, sehingga feedback-nya 1 kilo ditambah dengan 10 kilo dibagi dengan 100. Ini adalah 11 kilo atau 11.000 dibagi 100 adalah 111. 110 ya, tambah 1. 111. Nah, ini kita lihat simulasi daripada rangkaian tersebut ya. Common kolektor. Simulasinya swab dulu. Swab.
satu dulu ya, baru kita lihat langkah sekarang. Baru kita tampilkan rangkaian dua tingkat ya, yang nanti kita bandingkan dengan tanpa swam ini tadi ya. Tanpa swam pada saat ini dulu ya, baru nanti kita yang rangkaiannya sama, cuma ini tambah ada. 7 kilo 2,2 ini 600, 10 kilo 3,6 sama. Kita gunakan dulu yang tanpa swam, kita bandingkan. Ini dia sudah cacat sampai berapa gitu ya. Nah, ini gunanya untuk dia distorsi sinyal kecil tadi ya. Sinyalnya agak besar dikit dia cacat. Sudah sulit ini. 1 kilo ya. 1 kilo. Gunakan dulu ya. Dulu ya. Ini tadi 10 mili ya. Saya dulu cacatnya dulu ya. Cacatnya sampai apa? Kalau kemarin kan hanya 2 mili ya. Ya 10 mili sudah berikutnya. Ini ya kan. 10 tadi kita buat ya. Nah, ini masih belum cacat ya, 10 ya. Walaupun bagian atas sudah mulai ini. Kita nyanyikan 20 dulu. 20. Ini yang tanpa swam ya, yang tanpa swam dulu ya. Nah, lihat nih. 20 milinya sudah cacat ini ya. 20 mili ya, 20 mili sudah cacat. Ini harusnya 20 kita buat supaya dia ke kotaknya. Nah, ini kotaknya 2 volt. Ya, cacat ya 20 mili. Lagi kalau kita naikkan lagi umpamanya ini 30 lah. Ini 30 mili ya. Tapi apalagi dia 50 tadi contohnya yang sekarang. Nah, lihat cacatnya. Nah, sekarang yang 30 ini kita buat rangkaian yang sama nih. Rangkaian yang sama, cuman untuk R tambahkan RE-nya di sini. Sedangkan untuk DC-nya sama. DC 1 kilo ya, 180 ditambah 80. Cuman AC dia berbeda. Kalau tadi dia langsung jumper, sekarang dia lewat R. Kita masukin sama. 30 tadi ya, 30 mili ya, milivolt jangan volt, milivolt. Karena sinyal kecil, ininya 1 kilo ya. Kilohertz. Nah, ini kita ubah dulu dalam 1 mili, 20 mili, nggak apa-apa. Ini 2 volt. 2 volt.
Belum cacat. Sama-sama. Padahal bandingkan dengan ini. Ya. Cacat. Ya. Ini ya dengan swam. Kita naikin 50 mili. Tadi 30-20 aja cacat ya tanpa swam ya. Ini kita naikin 50. Ini udah 2,5 kali ya. Ini supaya 50 ya. Nah, ini ya. 50 mili masih aman. Dia penguat, cuman besar penguatannya kecil ya. 100 mili ya, 100 mili ini. Masih belum cacat ya. 100 mili dia belum cacat juga. Ya. Tambah lagi, kapan dia cacat? 200 dulu ya. Nah, SD dulu. Itu udah dari ini baru dia. Nah, lihat. 200 mili baru dia cacat. Ya. 200 mili baru dia cacat. 150 dari turun lagi ya. 150 masih aman ya. 100 sudah cacat ya. Kalau tadi 20 saja sudah cacat yang satu tingkat ya. Nah, gimana nanti kita buat yang 2 tingkat KKD gitu ya. Nah, ini udah mulai cacat tapi baru sedikit nih ya. 100 lebih dia. 100 lebih masih. 120 lah. Ini udah mulai cacat itu lihat. Udah mulai agak itu ya. 120 atau 125 lah ya. Itu ya perbedaannya. Tadi 20 saja dicacat, ini 100 kali lebih aja masih belum cacat. Nah, gimana kalau yang kaskade yang swamnya? Nah, kita ambil dulu kaskade di sini nih. Ya, kaskade yang tanpa swam. Nah, itu dulu ya, kaskade tanpa swam. Ini kita kasih dulu ya. Kalau nggak dia kasih dulu. Kalau nggak ada ini nggak perlu diatur ya. Ini kita lihat tegangannya saja ya. Ini kemarin berapa kecil ya? Dalam bukan mili lagi dia ya, bukan dalam mili. Ini dia ini udah kita mili dulu. Kalau 2 mili aja udah cacat kan kemarin ya. Lihat tuh. Ini ya, 2 mili. Ini udah cacat kemarin. Ininya 2 mili. Pokoknya sudah cacat. Nah, lihat tuh. 2 mili ya. Baru 2 mili. Karena penguatannya sangat besar ya. Penguatan 1 dikali 4.000 kali kemarin kan? 4.000 kali. Nah, nggak bisa mili dia kan. Lihat. Berapa dia desain kemarin ini. Dalam mikro. Dalam mikro deh ya. Itu sangat kecil ya. Mikro ya. Dalam 2 mikro tadi sebenarnya. Outputnya lihat. Karena penguatan sangat besar. Nah, kita lihat sampai dia cacat dulu. Ini 2 mikro. Kita akan naikkan lagi. Kalau 20 mikro gimana? Atau itu masih 0,02 itu ya, 0,2 mili ya. Nah, itu supaya 20. Kita lihat nanti yang kaskadenya ini. Nah, kita lihat. Nah, belum ya, 20 mikro belum ya. 20 mikro ya, 20 mikro.
Tapi kita naikkan lagi 20 mikro, kita dicacatnya berapa. Baru nanti kita gunakan yang sana. 20 mikro ke 100, berarti 0,1 tadi ya. 0,1 mili ini. 100 mikro. Misalnya itu. Nah, masih belum ya, 100. Sudah mulai ini ya, 100. Kita tambah lagi 150 mikro. Muatannya ini 4.000 tadi ya, 4.000 ya. Iya, Pak. Nah, ini udah mulai, cuman masih agak ini ya, nggak kelihatan. Tambah lagi 200 atau 0,2 mili. Masih belum ya. Masih belum. Langsung 500 ya, setengah mili. Jadi baru kita naikkan, aturannya lagi ya. Setengah mili atau 500. Nah, ini udah cacat. 500 udah cacat ya, dia dulu ya. Mau sampai berapa ininya? 500 udah cacat. Turunin 400 dulu ya. Dan 500 udah cacat ya. 400 ini masih ya. Cacat. 300 atau 0,3 mili. Ini masih ya. Yang di atasnya. Sama. Iya, 200 tadi 2,5 lah. Tadi 200 sudah coba ya, 2,5. 250 maksimalnya. 200. 200 tadi ya. Ini ya. 200 masih cacat ya. 200. Nah, 200 lah ininya. Yang batasnya kan itu 200 dikit. Masih ini dikit. 180. Karena 200 lah. Masih lurus lah. 200 dia batasnya ya, sudah cacat. Yang kaskade ya. Kaskade dengan swell. Nah, ini yang di PR kamu ya. Sama, rangkaian sama. R1 10, ini R1-nya 10. R2-nya 2,2, 2,2. RC-nya 3,6, 3,6. RE-nya 1 kilo nih, 180 dengan ini. Kemudian resistornya sama jenisnya. Nah, jadi dia 200 mili dulu ya. 200 mikro ya. 200 mikro tadi ya. Atau 0,2 tadi ya. 0,2. Ini pasti sama orang dia tanpa swam aja sudah tidak cacat ya. Kita ambil dulu yang ininya. Udah output doang segini. Harus jadi AC dulu. Kalau enggak nanti dulu. Ini masih sama dengan tadi. Ya harus sama-sama cacat. Orang di dalam 200 mikro ya. Sama 200 mikro. Jadi ya. Sama cacat ya. Sama 2. Nah. Sama spasa ya. Ini juga spasa. Karena dia 2 kali balik ya. 2 kali balik. Sama-sama spasa. Kalau ini enggak. Terbalik spasa. Ya. Input ke atas, output ke bawah. Ini juga yang swam satu tingkat. Sama kebalik spasa juga. Nah, ini udah sama-sama spasa, sama-sama kaskade ya. Ini 200 belum? Sama tadi. Sama dong dengan ini. Ini 200 juga belum. 200. Belum. Belum ya. Belum ya. Tapi kalau dia 2,5 tadi udah cacat kan? Nah, kita ambil langsung lewat aja ya. Ambil 500. 500. Atau
1 mili aja. Itu langsung 1 mili dulu. Langsung. Atau 1000 ya. Tadi di 205 kalinya. Kita ubah dulu 1 mili ya. Supaya dia nanti kelihatan. Ini paling 20. Ini KSKD. Ini udah 2 mili ini, atau 200 kalinya. Yang kalau di sini udah langsung catat ini masih. Jadi ya. ya. Jadi kan cuma 10 atau 5. Nanti KSKD ya. Oke. Dari outputnya dulu ya. Outputnya dulu. Udah 10 mili nih. 10 mili. Masih dia belum cacat. Belum. Nah, tadi kita yang tadi kan kalau yang 1 tingkat kan 100 juga bisa ya. Ini ya, tingkat. Ini dia. Sampai 100 masih bisa. Kalau ini nggak mungkin 100 karena dia udah penguatnya adalah penguat pertama dikali penguat kedua. Mungkin dia kalau 100 saja nanti dia juga ada cacat karena dia penguatan pertama dikali penguatan kedua bisa. Maksudnya cacat kan 100 apalagi 120 tadi ya. Kalau 1 tingkat masih aman. Nih 120 aja masih aman. Ya kan di sini 100 saja sudah bisa. Dia belum tingkat. Kita 10 tadi bisa, coba kalau 50 kita. Nah, masih ya. Tetap. Sampai 20 kali ya. 30 dulu kita. Udah nggak aman ini. Nah, ya. Beda. 20-an tadi dia. 20 tadi 25 lah paling ini. Paling 20 yang aman. 20 lebih pasti aman. Nah, 25 lah, 20 yang aman. 20-nya itu kan yang besar ya 20 tapi tidak akan besar. Mikro ya. 1 mili 0,2 mili kan. Ya. Por ya. 2 por. Ya. Ya, dayanya masih dalam mili nih. Itu dia yang aman. Nah, yang terakhir rangkaian umpan balik 2 tingkat ya. Penguat 2 tingkat. Umpan balik 2 tingkat. Kalau yang tadi kan tetap kalau inputnya sekian ya tetap segitu ya. Nah, ini dia dengan input yang sama nanti ini penguatannya dia bisa bervariasi. Nah, ini yang kamu ini kan nanti hitung. Kalau simulasinya udah dapat nih kan di sini tinggi simulasinya. Rangkaiannya sama. Ini ya tadi cuma sama. Ini yang pakai SWAM, ini tidak. R sama, RC sama, R1, R2 sama. Nih. Nah, ini R-nya. Ini sambil 100% dulu ya. Atau 0% dulu kita ambil 0%. 0%, 0%. Tadi berapa dia? Kita ambil 10 detik. Nanti tanpa kita ubah input, ini kan input yang kita ubah, ya, input yang kita ubah baru outputnya gimana? Cacat enggak? Nah, ya. Jadi nanti di rangkaian ini
maksimalnya kita nggak boleh cacat dia gitu ya. Nah, ya. Ini sama fasa ya. Fasa ya. Ini 10 kali lipat nih. Ini 10 mili. Ini saya kecilin aja supaya. Nah, cuma kecil nggak bisa nih. Ini yang saya naikkan. Nah, besar soalnya. Nah, ya. Ini tadi katakan kita ambil dulu yang ini yang maksimal dulu ya. Ini nggak apa-apa. Kan minimal dulu nih. Ini dia ya. 20 mili inputnya ya, tetap 20 mili, outputnya 100 mili. Ini kan berarti kira-kira 150 lah ya. Iya. Peaknya 150. Kita lihat arusnya. Oh ini arusnya, oh enggak, ini cabut arusnya. Jadi ya, ininya 0. Nah, tanpa kita ubah, nah ini tetap ya. Nah, ini geser ke sini supaya kelihatan. Ya. Ini katanya saya maksimalkan. Nah, naik deh ya. Nah, ya. Tanpa saya buat inputnya tetap nih. R-nya saya geser, saya tambahkan R variabelnya. Ini katakan 5% dari 10 kilo, berarti kan 5 kilo ya. 10% 1 kilo 500 ohm ya. Nambah lagi nih kan. Nah, 0 tadi kan ini. Nah, ini saya ini dulu ya, supaya nanti maksimalnya kelihatan. Ini 0. Ini 5%. Nah, ini 10% berarti 1 kilo. Tuh. Ini 20% langsung 2 kilo. Naik lagi. Jadi kalau ini 200 mili, 400 mili ya. Kalau tadi awalnya kalau 0 dia hanya 200 mili nggak sampai ya, 200 mili ya, 100 berapa paling-paling. Ya. Ini katakan 100-nya lebih, katakan separuh ya. 150 lah ya, 50 ya. Kalau dia ini. Kalau 10% naik menjadi 200 sampai 300. 20% berarti 2 kilo, naik lagi 400 mili. Saya naikin 50% aja. Nah, ini harus tadi dia hanya 150 ya. Iya. Ini menjadi ini udah 500. Ini jadi 500 tambah setengah udah 7,5 ya. Ya gimana kalau dia 100? 10 kilo ya. Ini ada 500, ini 1 mili. Ini lebih dari, katakan separuh aja lah ini. 3,5 berarti udah 1,25 atau 1,3 volt atau 1.300. Dari tadi hanya 100. Sudah tidak variabel. Jadi dia bisa bervariasi outputnya tanpa inputnya kita. Tapi ini harus hati-hati. Kita buat dulu kalau untuk mencari ininya ya, kita maksimalkan dulu ininya nih. Ya, baru outputnya berapa nih yang diperbolehkan? Tadi kan ini 10. Kalau kita naikkan jadi 15, cacat nggak ininya? Nah itu ya, maksimal kita ambil ya, jangan minimal. Jadi kita mulai dari minimal ya, mulai dari minimal. Nah, nanti pada saat dia maksimal cacat nggak ada gunanya, besar cacat nggak ada gunanya. Nah ini masih bisa lah ya. Nah, udah mulai hati-hati di sini. 20 nanti ini sudah mulai, ini udah cacat 20 ini ya. Jadi kita ambil maksimal dulu. Kalau dia dengan cacat maksimal, apalagi nanti yang minimal kan, cacat kan? Iya, Pak. Maksimal tadi kira ya 15 atau di bawah 13 lah ya, 13 lah ininya lebih aman 15. Tadi kita khawatir agak mulai cacat, 13 10 tadi lah, ya. Jadi maksimalnya, aneh kan? Apa boleh? Nah, baru ininya kita turunkan, 13 ya, jadi dia kelewat. Kalau kita turunkan ininya aman, orang itu maksimal aja aman, apalagi nanti umpamanya ini minimal ya. Nah, jadi kalau untuk R-nya buat dulu maksimal, apalagi kan ke bawah udah pasti tidak. Tapi jangan dibawa, ini udah aman, nanti maksimalnya, berarti dia malah cacat. Kita maksimalkan nanti cacat. Kalau di ampli itu dia pecah suaranya, nah, itu deh. Karena dia karena yang dikuatkan itu kan bukan hanya sinyal kita yang dikuatkan,
derau juga dikeluarkan. Jadi dengingannya tinggi gitu kan. Nah, itu makanya nanti di sini inputnya. Jadi nanti pada saat maksimal dia udah nggak cacat. Tapi kan yang di sini itu yang kita dapatkan ini kan hanya sinyal kita ya. Sedangkan dalam prakteknya nanti itu noise atau derau itu masuk. Itu juga akan dibesarkan. Ada prakteknya. Di sini kan kita tidak bisa memasukkan noise. Nah, nanti noise itu makanya prakteknya cukup maksimalnya. Bening suaranya atau motornya bagus ininya. Itu nggak apa-apa. Nah, baru nanti yang lebih kecil pasti aman. Jadi kita mulai dari yang terbesar kalau yang ininya. Besar, tadi juga sama. Input terbesarnya nggak cacat berapa, itu yang diperbolehkan. Nah, kalau dia yang terbesar ini, kalau input pemain nggak bisa diturunkan, berarti kita harus mengubah penguatannya. Menurunkan ya penguatan. Kalau sinyalnya ini udah pasti, udah masih penguatannya bisa, kita naikkan penguatan. Komponen diganti, Pak. R-nya ya. Makanya sini biasanya buat R variabel. R ini ya. Kalau ini nggak jangan diubah-ubah yang sininya. Ya. Kalau biasanya ini kan input ini kan kita menerima dari suatu, itu kan biasanya udah besaran tertentu ya, nggak bisa kita. Kita hanya bisa mengurangi, tidak bisa menambah. Nah, kalau dia cukup besar, berarti dia kan ini kita turunkan. Penguatan yang kita turunkan. Tadi dia terlalu besar, ini kita turunkan tambah R ini kurang R ini supaya dia tetap itu kerjanya sama gitu ya. Jadi kan penguatan turun. Umpamanya tadi ini yang satu aja gitu ya. Baik mudah, yang satu aja ya. Yang satu aja nanti kalau dia cacat umpamanya gimana? Itu kan penguatannya. Sinyal udah besar nih inputnya. Makanya dia pakai SWM tadi ya. Oke, cacatnya berapa tadi di sini ya? Cacatnya ya, 120 ya. Ya. Tapi kita sudah dapat ini sinyal ini 200. Kemudian ini kan udah pembagi tegangan nih. Yang inputnya sini kan udah pembagi tegangan ya tadi dari sini ya. Setengah lebih ya dari 200 berarti kan 60 120 yang masuk palingnya. 60% ya. 40% tadi ya. Nah, ini kan cacat. Nah, cacat ya. Nah, ini yang kita atur. Jadi ini 140, ini 110, ini jadi kita naikkan. Ini katakan 2,5. Ya. Ini kita ini dulu ya. Pasti dia kan penguatan akan turun. Tapi ini kita naikkan 250 gitu ya. Ininya ini naik, yang satunya turun ya. Nah, ininya kita turun. Cuma tetap dia satu titik kerjanya sama ya. Berarti ini 750 kan. Nah, makanya ini buat variabel yang ini. Nah, ya. Nah, ini kerjanya sama. Nah, ini nggak cocok lagi kan? Ya. Kita lagi. Nah. Kenapa penguatannya berkurang nih? Padahal inputnya sama nih. 200. Nah, makanya sini R variabel itu buat ini. Biasanya RE dengan ini variabel. Ya, Pak. Nah, input ini bukan kita, dia dari sesuatu ini kan, dari sesuatu barang, dari sesuatu rangkaian, namanya dari sinyal antena yang sudah di letter ya, udah. Ini kan besarnya udah diberikan, the given gitu ya. Nah, kita yang menentukan ininya yang kita atur. Ini susah pembagi tegangan, susah untuk ininya karena ini banyak pengaruhnya nanti ya. Nah, makanya kita atur DC tetap ini untuk DC. Kerjanya tidak berubah, ini 2,5, ini 1 kilo juga kan? Iya. Nah, kalau kita ini tadi kan 180, kita jadikan 100. Jadikan 100 ya. Kemudian ininya berarti 900 kan? Ya. Iya, dia akan cacat. 100, dia akan cacat. Ini kan 100 kilo, titik kerjanya sama. Cuma dia ada cacat kan? Padahal inputnya nggak diubah-ubah. Nah, ini yang biasanya kita buat R variabel tadi atau input atau potensio, ya. Ya, Pak. Nah, nanti ini juga potensio karena supaya titik kerjanya tidak berubah ya. Berarti ini naik, ini turun, ini naik gitu ya. Misalnya tetap katakan 1 kilo. Berarti ini 100, ini cacat.
kita naikkan lagi. Ini menjadi tadi 200 umpamanya dulu ya. 200 bisa. Kalau enggak, naikin lagi yang ininya. Kalau R-swam-nya berarti dia penguatannya turun. Nah, tapi kalau ini kan enggak kita ubah ini kan titik kerja bergeser. Artinya apa? RE-nya bertambah kan untuk DC. RE-nya menjadi 1100, berarti IE-nya akan turun. IE turun berarti dia akan geser titik kerjanya kan naik ke atas. Yang atasnya mudah lagi akan mudah cacat. Makanya kita coba jadi 800 supaya titik kerjanya enggak kita ubah. Titik kerja transistor bekerja pada titik yang relatif sama, tetapi yang kita ubah adalah penguatannya. Ini 200 tadi ya. Kalau tadi 100 dia ada cacat. 200. Masih cacat kan? Iya. Nah, tadi makanya pasien ini naikin lagi. Menaikkan RE kecil. Nah, RE kecil naik artinya apa? RE aksennya kita makin kita benamkan. Tadi udah dibenamkan, masih belum juga. Berarti artinya apa tadi itu? Berarti kan tidak hilang tuh RE. Tidak hilang kan? Masih ada deh kan? Kalau benar-benar dia hilang, kita buat berapa aja ini dia udah kan? Udah nggak cacat. Iya. Tapi dia masih ada. Nah, ini kan artinya kita benamkan lagi. Besarkan lagi pembaginya tambahnya sehingga RE-nya makin berkurang pengaruhnya. Nah, dia jadi luka ini tidak cacat lagi. Itu juga ya. Nanti yang 2 tingkat. Nah, di sini ya, misalnya sama. Nanti ya. Nah, kalau ini ya, kaskade yang ditingkat ini sama. Pokoknya ini mesti ini juga diturunkan. Pokoknya ini jadi 200, ini 800, ini juga 200, 800. Atau kalau ini dulu kita ini kan. Besar kan ini. Namanya kalinya ya. Pengali. Nah, kalau pengalinya ini kecil, otomatis kan sama. Atau ini yang diturunkan sama. Apalagi dua-duanya ya. Pengali. Ya, kalau ini kan sama nih. Ini kan lebih besar daripada ini. Ya, ini penguatan karena bebannya hanya ke RC dengan RL. Sedangkan ini kan RC-nya dengan Z step. Nah, berarti ini yang kita turunkan. Naikkan ininya, turunkan ini. Kalau dua-duanya boleh. Kan repot. Kalau dua kita ini kan lebih satu saja. Ini kecuali udah mentok ya. Udah, nah, baru kita. Jadi naikkan ini, turunkan ini. Karena pengali terbesar di sini. Penguatan terbesar di sini. Kan sini. Kalau satu tingkat, iya di sini deh ya. Nah, ini tadi kan, hanya dalam berapa? Nah, kita coba lagi. Ini 25 ya. Nah, nanti kita maunya, kita input itu sudah diberikan pemainnya 40 pemain. Ini kan cacat ini pasti. Orang 30 aja cacat sekali lagi. Oh, mili ya. 40 mili ya. 20 aja cacat. 25 aja cacat. 20 ya. Nah, ini kita turunkan yang terbesarnya kita turunkan. Ini jadi 200. Nah, yang ininya jadi 800. Nah, jika ini yang kita ini, karena ini belum bisa nih. Karena ini kan penguatannya lebih kecil. Ini lebih besar kan. Yang lebih besar yang kita turunkan. Ya, pengalinya juga. Ini juga turun juga dia. Cuma kan lebih, pengaruhnya lebih besar ini. Nah, si cacat kan. Nah. Baiknya dua-duanya kita samain gitu ya. 200 dengan 700 supaya dia lebih imbang. Ini kita coba dulu satu dulu. Nah, ya, kita lagi. Nah, tapi kan kalau dua-duanya kan repot. Ini buat imbang. Dia kata lagi, ini udah given sekian. Enggak, sekian memang. Masa satu tingkat? Ya kan daya kita masih kurang. Nah, itu maksudnya ya. Ya, Pak. Kita nih 180 ini coba kita buat selama 200 nanti. Tapi dua-duanya kita ini. Ini 200, nanti ini 800. Biasanya kalau untuk men-set itu biasanya orang satu titik ya. Kalau terlalu banyak titik repot. Iya. Kalau lupa nanti gitu kan. Wah.
banyak dia semakin bagus, cuman repot kitanya. Ini sama 200 kata dia. Pengaruh yang di sini kecil kan? Satu tingkat aja gitu. Nah, ini kita kembalikan ini. Padahal ini totalnya kan sudah dari itu kan sudah sama tuh ya. Nah, terus ini kembalikan 180 tadi. 250 lah harusnya coba 250 ya. 250, 7,5. Itu berubah ya. Karena tingkat pertama itu pengaruhnya lebih kecil dari tingkat yang di belakang. Kayak penguatannya di belakang yang kita turunkan. Nah, sehingga dia total pengalinya akan lebih kecil jika dibandingkan dengan penguat tingkat pertama yang kita turunkan, karena dia pengalinya lebih kecil. Ya, penguatannya lebih kecil gitu ya. Nah, udah kita hitung kemarin kan. Nah, ini ya coba kamu hitung juga nanti. Tapi dengan SWAM bedanya, yang kemarin kan contohnya hanya RC dibagi dengan RE aksen. Kalau sekarang RC dibagi RE aksen tambah RE. Yang bagian keduanya juga RC dibagi RE output. Impedansi input sama, tingkat sama. Oh, ini beban yang ini sama. Bedanya hanya pembaginya saja. Nah, ini kan sama 2,5. Kalau ini besarnya saya kembalikan lagi dulu. Ini paling tadi sampai 15 ya. Kembalikan 180 ya. Ini kalau itunya di apa namanya di itu 820 ya. Inputnya sudah given. Nah, kalau yang penguat 2 tingkat tadi lebih enak, R-nya aja kita geser. Karena kan nggak mungkin kita mengubah-ubah input kan. Nah, inputnya sudah diberikan, ya udah R-nya saja. Cacat dia kita turunkan R variabelnya. Nah, lebih mudah. Kalau sini kan R swam-nya yang kita turunkan. Sama dia juga sama aja sebenarnya ini R swam menurunkan ini ya. Atau bagi tegangan yang kita turunkan. Kan ininya lebih kecil, itu dia gunakan RE-nya kan tetap kan? Itu lebih mudah kalau untuk data apa namanya beban-beban variabel. Nah, kalau ini kan bebannya satu tepat kan? Karena kalau dari PMT memang bebannya baru satu. Yang variabel itu ke output nanti. Ini kan ke penguat daya ya. Penguat dayanya baru. Nah, ini dia yang nggak bisa dibuat ini input. Input ini memang diberikan dari suatu rangkaian yang emang kita dapatkan segitu gitu ya. Yang itu kan biasanya ini biasanya kecil bukan yang besar ini masalah kecil. Nah, kalau dia yang lebih besar tadi adalah tingkat keduanya. Oh, lebih besar dia. Tadi sangat kecil. Karena nilai antena ya, antena itu kan kecil. Jadi semakin kecil semakin mudah dia dipancarkan. Semakin mirip kita di kayak pengancar ya. Penerima juga ini. Nah, makanya kita di penguat penerima ini ya kita kuatkan. Ini besar. Nah, kalau hanya besar ya pada SWAM. Nah, makanya karakteristik transistor yang membuat kita itu mengatur pada SWAM ini. Karena dia bisa nilainya tidak tetap. Kalau tetap ini nggak perlu R SWAM. Nggak perlu pasti kita atur. Tidak tetap tadi lah ya. Dia stabil. Jadi perubahan ya kembalikan lagi. Cuma risikonya kurangnya. Itu adalah bukan hanya besarnya saja, tetapi besar tanpa cacat. Hasil akhir ya, outputnya adalah besar tanpa cacat. Besar, tapi cacat. Kalau besar itu nggak apa-apa, kepotong. Udah besar dia nggak nambah lagi, ingat? Masih dikepancung istilahnya ya. Pokoknya nggak nambah lagi, segitu aja. Tapi tidak ada rusak. Nah, kita kalau kepotong di atas sini kan nggak apa. Ya. Tapi kalau dinaik sini kepotong udah cacat. Dia besarnya nambah lagi, tapi dia sudah cacat. Tadi kan ada batas. Ada jenuh ya, batas jenuhnya itu nggak boleh apa lagi. Maksimal itu ditambah saja dia. Sinyalnya dikuatkan udah kepotong. Padahal dia dikuatkan besar. Cuma dikepotong cacat.
Tapi kalau suara dia de facto. Nah, kalau dia digital itu masih enak, cuman dia akan berkurang dayanya saja karena di kotak ya. Kotak kalau dipotong kan tetap kotak. Cuman dia tidak imbang karena potongannya tidak atas bawah sama ya. Kalau diimbang atas bawah sama itu nggak masalah. Kotak kepotong kan kotak juga. Karena kalau sinus atau gergaji atau yang gigi gitu ya, segitiga, nah itu nggak bisa. Itu berubah bentuk berarti informasi sudah berubah. Kalau kotak dia dayanya berubah bentuknya harus sama. Dan biasanya itu kan dia tidak atas bawah sama ya. Kalau atas bawah sama itu hanya mengurangi daya. Kalau atas bawah yang berbeda itu juga berubah informasi. Terus dia kuat ya. Nah, jadi kita masuk ke bagian berikutnya. Waktu kita udah jam 12 lewat ya. Pengantar aja dulu. Sama dengan parameter hibrid, ini juga nanti ada pengikut emitter atau common collector. Di mana ini adalah untuk beban-beban tahanan kecil ya. Kecil kita gunakan yang penguat. Yang tadi sampai dia penguat 2 tingkat itu ya. Ini tidak efektif, hilang dia di impedansi output, Z-out-nya ya, rendah. Nah, tapi yang maksimal itu adalah impedansi output dengan beban itu sama. Tapi kan tidak mungkin kita membuat itu sama. Apalagi beban itu bukan sudah diberikan. Biasanya mendekati sama supaya dia kalau bisa sama bagus. Berarti daya yang dihasilkan oleh penguat kita itu masuk 100% ke beban. Tapi itu daya praktek tidak ada rangkaian yang efisiensinya itu 100. Ya. Efisiensinya 100 tidak ada. Makanya kita membuat dia di mana sampai maksimalnya. Nah, maksimalnya apa? Impedansi output penguat harus mendekati sama dengan beban. Nah, sedangkan rangkaian common emitter karakteristiknya adalah impedansi outputnya besar. Dalam kilo ohm gitu ya. Sehingga nanti beban-beban di sini tidak mungkin yang dalam ohm. Kalau dalam ohm, udah pasti nanti dia efisiensi penyaluran dayanya kecil. Kan? Nah, dibuat nanti rangkaian, muncul rangkaian common collector. Dari sisi daya total, penguatan daya, common collector ini dengan transistor yang sama ya, transistor yang sama, ini penguatan dayanya lebih kecil dari common emitter. Tetapi dia impedansi outputnya kecil, ohm. Sehingga dia cocok untuk menyalurkan daya ke beban-beban kecil. Kalau dari sisi daya, penguatan daya dia lebih kecil dari common emitter. Cuman masalah common emitter itu impedansi outputnya besar. Sehingga dia cocok untuk daya-daya yang tahanannya besar. Nah, dia daya yang dihasilkan besar tadi hampir semuanya tersalur ke beban. Sedangkan kalau digunakan untuk daya beban yang tahanannya kecil, dia akan hilang sebagian besarnya panas. Maka yang masuk ke beban itu akan kecil. Sehingga akan menimbulkan panas, ya, akan cepat rusak. Sehingga gimana dia supaya yang tersalurkan itu maksimal. Makanya dia common. Nah, nanti kita lihat. Dari parameter hibrid diketahuan kan, common emitter itu bahwa impedansi outputnya dalam ohm. Ya, dia kalau dengan ohm dia disalurkan ke beban yang ohm juga. Ya, dia bisa maksimal. Walaupun tidak persis sama ya dengan beban. Dia sudah sangat jauh, efisiensinya jauh lebih besar dibandingkan dengan common emitter juga beban kecil. Begitu juga sebaliknya. Jika beban besar kita gunakan common collector, rugi 2 kali. Pertama, beban kita besar, sedangkan impedansi outputnya kecil. Udah efisiensinya jauh kecil ya. Kemudian juga penguatannya pasti dia lebih kecil dari common emitter. 2 kali rugi kalau common collector kita masukkan ke beban besar, 2 kali rugi. Kalau common emitter ke beban kecil hanya 1 kali rugi kita. Dia tidak maksimal ya, jauh lebih kecil yang sama. Padahal yang dihasilkan besar.
cuma lebih kecil. Dan kepala ya karena panas. Ini kita gunakan kode besar 2 kali rumbu, udah pembuatannya kecil kan, 3 nanometer. Kemudian juga dia tidak maksimal, rumbu. Sekarang kita banyakkan koman besar. Transistor saja dirancang untuk nah, ini yang minggu depan kita coba bahas. Kemudian yang kaskadenya gimana? Nah, kaskadenya dia berbeda dengan jadi langsung ya, transistor itu langsung. Nah, dia disebut nanti adalah kaskadenya akan disebut rangkaian Darlington. Dan nanti ada transistor Darlington. Tidak perlu kita gandeng rangkaiannya, transistornya kita tidak. Jadi kalau dia rangkaiannya bisa, kalau satu tingkat bisa kita sambung. Tapi kalau udah Darlington, otomatis dia 2 tingkat. Nah, itu nanti kita minggu depan ya. Sampai di sini kita PR tadi nanti saya kirimkan lagi ke Google Classroom ya. Yang kedua ya. Nah, sampai di sini kuliah kita untuk ini untuk pelatihan juga. Besok libur ya karena nggak diperbolehkan. Ininya nanti hari Rabu. Ada kuliah hari Rabu nanti. Iya Pak. Masalah apa ini liburnya libur keagamaan masalahnya. Iya. Bapak guru ataupun bisa kita bisa libur keagamaan. Nah, sampai sini kita tutup kuliah kita dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong PR-nya dikerjakan ya. Iya Pak. Terima kasih.